Sri Guru Charan Kamalebhyo Namah Om Parama Gurave Namah. Kita membaca Bhagavad Gita bab 12 sloka 13-14. Advesta sarva bhutanam Advesta sarva bhutanam Maitraha Karuna evacha Nirmamo Nirahankara Samadukha Sukha kshami Santuштah Satatam yogi Yatatma Dredha nischaya Mayarpita Mano buddhir Yo mad bhaktah Same priya Advesta sarva bhutana Maitra karuna evacha Nirmamo nirahankara Samadukha sukha kshami Santusta satatam yogi Yatatma dridha nischaya Mayarpita mano buddhir Yo mad bhakta same priya. Mereka yang tidak iri hati terhadap semua makhluk hidup, berteman, murah hati, bebas dari rasa kepemilikan, bebas dari keakuan palsu, bersikap sama dalam suka maupun duka, bersifat pengampun, berpuas hati, selalu berada dalam kesadaran sebagai seorang yogi, mengendalikan pikiran dan indria-indria, mempunyai kemantapan batin yang baik, pikiran dan kecerdasan senantiasa terpusatkan padaku, pada Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun penyembahku seperti itu, maka dia sangat aku sayangi. Di sini dijelaskan Yo mad bhakta same priya, seorang abdi Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Priya itu artinya yang disayangi. Siapakah yang disayangi oleh Tuhan? Advesta sarva bhutana, mereka yang tidak iri hati terhadap yang lain. Iri hati ini merupakan kelemahan dari insan manusia. Kelemahan yang umum bagi setiap orang. Iri hati itu merupakan sifat yang berbahaya yang menjatuhkan kita. Tetapi banyak orang menyukai iri hati itu dan tidak mau iri hatinya lepas. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar, suka memelihara rasa iri hati. Sedangkan di sini disebutkan Yo mad bhakta same priya, seorang abdi yang advesta sarva bhutanam, seorang abdi Tuhan yang tidak iri hati terhadap yang lain. Sarva bhutanam tidak hanya berarti manusia, tidak hanya berarti tetangga, tidak hanya berarti tidak iri kepada teman, tapi sarva bhutanam, tidak iri hati kepada semua makhluk. Sarva bhutanam artinya semua makhluk. Karena kita iri hatilah, kok ada ikan itu kita pancing dia dan kita goreng. Karena iri hati kita tembak burung yang sedang bermain-main lincah, ya, sedang menikmati hidup, kita iri sama dia karena kita tidak bisa seberbahagianya dia.
Hidup kita banyak sulitnya, banyak dukanya. Mereka nyanyi terus ya, tidak ada dukanya burung itu. Jadi kita iri pada hidup mereka, terus kita tembaki. Jadi sarwa bhutanam, kepada seluruh makhluk hidup hendaknya kita jangan adwesta, jangan iri hati. Kita hendaknya adwesta, jangan memelihara sifat iri hati terhadap semua makhluk hidup. Bhakta yang seperti itu samepriya. Bhakta yang seperti itu yang disayangi oleh Yang Maha Kuasa. Jika kita ingin kita disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita hendaknya belajar menghalangi rasa iri datang. Dengan sengaja hendaknya kita kontrol diri. Begitu kita tahu ada rasa iri datang, nyelip, hilangkan dia. Kenapa? Supaya kita disayangi oleh Yang Maha Kuasa. Kalau teman menyayangi kita, sayangnya itu terbatas. Kalau manusia menyayangi kita, itu sayangnya terbatas. Murid bisa tiba-tiba benci kepada gurunya, guru tiba-tiba bisa benci kepada muridnya, saudara tiba-tiba bisa benci dengan saudaranya, orang tua tiba-tiba bisa benci dengan anaknya, anak tiba-tiba bisa benci pada orang tua, kawan tiba-tiba bermusuhan, yang kawan yang makan satu piring bersama tiba-tiba bisa tidak bicara satu hidup. Nah, kalau kita disayang oleh Yang Maha Kuasa, sayangnya itu selamanya. Sayang dari Tuhan Yang Maha Esa itu selamanya, tidak ada persyaratan. Kalau insan manusia ada syaratnya. Syaratnya Anda harus penuhi keinginan saya. Walaupun Anda sudah memenuhi 1000 keinginan saya, satu Anda tidak penuhi, saya akan benci pada Anda. Saya tidak akan suka sama Anda. Saya akan selesaikan berteman dengan Anda. Jadi itu ada kelemahan insan manusia. Tapi kalau Tuhan sekali sayang, sayang selamanya. Nah, abdi Tuhan yang adwesta sarva bhutanam, yang sudah tidak iri hati kepada yang lain, mereka itu memasuki rasa kasih sayang seperti kasih sayangnya Tuhan. Tidak bersyarat kasih sayangnya. Insan pun bisa memelihara rasa kasih sayang yang tidak bersyarat. Kalau dia adwesta sarva bhutanam. Kalau tidak iri hati kepada seluruh makhluk, kepada makhluk hidup yang lain. Saya kira yang lain saya tidak lanjutkan supaya perhatiannya pada satu topik saja, ya. Yang lain kita lanjutkan nanti. Jadi hati-hati memelihara dan mengembangbiakkan rasa iri hati, karena Tuhan pasti akan menjauhkan rasa kasih sayang khususnya kepada kita. Ingat, sayang manusia itu sedikit saja memuaskan kita. Sayangnya Tuhan, kita dipuaskan dan kita dijaga. Kalau Tuhan memberikan kasih sayangnya ya, yang khusus, kita itu dijaga penuh olehnya. Sebagaimana harimau menjaga anaknya ya, kadang-kadang dengan kayak kita mau dicengkram. Walaupun kita mau lepas, tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Kalau Tuhan sudah menyayangi kita secara divine, secara agung, kasih yang agung. Jadi manusia pun bisa mencapai kasih yang agung kalau dia adwesta sarva bhutanam. Jika dia tidak iri hati kepada yang lain. Rahayu.